Shalom. Kita patut bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sampai hari ini, sampai detik ini kita masih bisa beribadah di tempat ini. Ini semua karena kemurahan kebaikan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau ucapan syukur. Kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesusku. Kami sangat bersyukur Tuhan. Memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sangat sempurna bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami membawa hidup kami, mau lebih lagi dalam Engkau Yesus. Kuduskan setiap hati kami Tuhan, untuk kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sangat bersyukur Tuhan, buat hari ini. Dekat Allah saja kami merasa tenang Tuhan. Ada kekuatan baru mengalir dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku dekat
kami Yesus. Kami selalu memandang wajah-Mu Yesus. Ikuti segala kebaikan-Mu Tuhan. Bukan setiap kami Tuhan. Bukan setiap kami Yesus. Yes. Dalam hidupku membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar. Saya ajak semua bangun berdiri. Hadir-Mu dalam hidup, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Kami mau mengejar kehadiran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari sembah Dia. Mengejar hadirat-Mu, itu rindu kami Tuhan. Dalam dekat-Mu Tuhan, kami tenang, kami tenang Tuhan. Tinggal dalam dekat-Mu, merasakan kuasa-Mu tak terbatas, kuasa-Mu Tuhan. Oh Yesus, mari kita agungkan Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap kami. Bagi kami orang percaya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih. Hanya dekat-Mu Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengharapan yang baru. Kami percaya tak ada yang mustahil bagi kami semua yang mengasihi-Mu. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang adil, penuh perkasa. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih Roh Kudus.
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kami yakin Tuhan Kau hadir. Yes, terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu bagi setiap hidup kami, Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin Tuhan hadir, Tuhan Jesus hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kami yakin Kau hadir. Inilah pengakuan hati kami Tuhan, pengakuan iman kami Tuhan. Kami merasakan mujizat demi mujizat-Mu ada di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Kesembuhan kami terima Tuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan terjadi. Di kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kami mengimani Tuhan. Haleluya. Kemenangan, kesembuhan, pemulihan terjadi saat ini Tuhan. Saat umat-Mu menyembah, memuji Engkau, ada terobosan, ada kekuatan ilahi, ada lawatan Tuhan. Hadirat Allah memenuhi kami, sehingga iman kami terangkat untuk mengimani kesembuhan. Iman kami naik untuk mengimani kemenangan, dan iman kami dibuat naik untuk mengalami pemulihan daripada Allah. Pemulihan terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami semua anak-anak Tuhan yang sudah datang ke rumah Tuhan saat ini, kami sangat mengimani bahwa kami dilawat dan kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan menolong kami agar kami dapat mengangkat pujian kami untuk Engkau. Tuhan menolong kami agar kami dapat memuliakan nama Tuhan, menyembah Engkau dengan benar di mata Allah, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Roh kamilah ya Allah akan bertindak bergerak untuk menemui kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam pengurapan baru daripada Allah, kami mengimani anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan pada ibadah kedua ini. Dari hamba Tuhan, hamba-Mu Bapak Bapak Edi Suharsa yang sudah hadir dalam pengurapan Allah, beliau akan menyampaikan firman Allah. WL Singer pemain musik diurapi, dan ada kesatuan hati, ada kesatuan roh antara kami dan jemaat Tuhan yang hadir, sehingga terjadilah kegerakan dan terobosan ilahi. Kami semua mengalami, merasakan, menikmati lawatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami yang kedua, yang siap diberkati bersama-sama. Kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita sapa samping kanan kiri. Aku bahagia. Aku bahagia. Amin. Kita selamanya bahagia. Amin. Bersama Tuhan selalu bahagia. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan yang telah Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus.
rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mau sama-sama bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara. Sama bersama-sama bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Siap menari buat Tuhan? Amin. Kita menari buat Tuhan Yesus. Mari berjati.
yang layak dipuji. Oh muliakan Tuhan. Oh muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Haleluya. Siapa-siapa itu boleh itu. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hidup kita dan kita dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Berfirmanlah Tuhan saat ini Tuhan. Kami mau siap mendengar. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak
Mari arahkan tangan kita ke depan. Haleluya, haleluya. Kami percaya saat ini Tuhan sedang memandang hati mereka masing-masing ya Tuhan. Hati yang dari kecil sudah dibentuk oleh firman Allah, melalui orang tua mereka, melalui guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan melawat ibadah mereka, melawat mereka masing-masing dan membentuk mereka melalui firman-firman Tuhan yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam pengurapan Allah mereka melayani. Orang tua mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan kami jemaat Tuhan mendoakan mereka. Kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Allah. Penuh hikmat daripada Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan menyertai mereka sejak dini. Apabila nanti mereka bertumbuh dewasa Tuhan, dari sejak kecil kami sudah membawa mereka dalam doa. Mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Apabila mereka menemukan pasangan hidup, biarlah semua berasal daripada Engkau. Sehingga iman mereka akan terus Tuhan dibawa menjadi saksi bagi banyak orang. Sejak kecil aku dibawa ke rumah Tuhan oleh orang tuaku. Di situ aku berjumpa dengan Allahku. Sejak kecil aku didoakan. Di sini aku melihat kuasa doa itu. Biarlah kata-kata iman seperti itu ada di dalam kehidupan mereka kelak ya Allah. Kami berdoa, kami membawa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu Fajar Baru diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Dari kekal sampai kekal, karena Engkau yang menciptakan langit dan bumi, dan Engkau juga memberi nafas hidup kepada ciptaanmu, pada kami semua umatmu yang berkumpul pagi hari ini Tuhan. Dan kami membuka hati kami Tuhan, untuk biarlah kehendak-Mu yang jadi di atas kehidupan kami. Karena apa yang Kau perbuat, apa yang Kau kehendaki itu yang terbaik bagi hidup kami. Itu sebabnya Bapa, ampuni segala salah dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya Tuhan, berilah kiranya kepada kami anugerah kasih karunia berkat-Mu ya Tuhan, yang secukupnya bagi hidup kami hari ini dan seterusnya hari lepas hari. Kami percaya kami dipelihara oleh Engkau Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Tolong kami Roh Kudus, untuk kami diberi kekuatan, kemampuan dan kesanggupan untuk boleh mengatasi segala problema kehidupan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tuhan. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit virus apapun Tuhan. Lindungi dan berkati supaya jemaat-Mu Tuhan di tempat ini boleh bertumbuh kuat, sehat. Diberkati ladang mereka, diberkati rumah tangga mereka, diberkati anak-anak mereka semua ya Tuhan, bertumbuh besar, kuat iman dan menjadi bangsa yang mengatasi segala bangsa. Inilah janji-Mu ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati gembala sidang, pengurus, pengerja semua, para asyar, guru-guru sekolah minggu semua Tuhan, bahkan jemaat
dari yang tua sampai yang termuda. Tuhan, anugerah-Mu melimpah buat mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Tuhan, saatnya hamba boleh kiranya menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, kuatkan dan arahkan bibir hamba, hati pikiran fokus kepada keinginan dan kehendak-Mu. Sampaikan Tuhan, biarlah jangan kehendak-Ku yang jadi, jangan kemanusiaan hamba, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kuat kuasa-Mu ya Tuhan mengurapi hamba, supaya hamba jangan salah ngomong, supaya hamba boleh setutur dengan keinginan-Mu. Hamba sampaikan, sehingga kami semua Tuhan, saya dan jemaat di tempat ini bersama-sama, semakin hari semakin kuat iman kami, semakin hari semakin taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Karena bahwasanya besar kasih setia-Mu pada kami. Walaupun kami kurang setia, tapi Engkau tetap setia. Kami syukuri, kami bangga memiliki Engkau Yesus Kristus Tuhan. Sekarang Tuhan, mari Roh Kudus tolong beritahu kepada kami hal-hal yang belum kami tahu. Beritahu kepada kami ya Tuhan, keinginan kehendak-Mu. Kuatkan kami untuk mendengar, kemampuan kami untuk menyerap Tuhan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Turunkan berkat-Mu atas pemuji, pemusik, para asyir semua ya Tuhan. Guru-guru sekolah minggu yang mengajar saat ini, diberkatilah mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dengan iman sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara sekalian. Terima kasih, puji Tuhan. Satu kehormatan buat saya pribadi dan istri boleh hadir di tempat ini, mendapatkan kesempatan, percayaan untuk kita sharing, belajar firman Tuhan pagi hari ini. Karena kita percaya Alkitab adalah firman Allah. Ada amin? Bapak Ibu percaya Alkitab-Mu adalah firman Allah? Amin. Tidak ada salah, semua benar, dan firman Allah mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dia sanggup memberi nasihat buat kita. Firman Allah sanggup menegur kita. Firman Allah sanggup juga memberitahu solusi bagaimana kita harus hidup dalam berkemenangan, taat, setia, kudus di hadapan Tuhan. Ada amin? Dan firman Tuhan juga menjadi pelita bagi kehidupan kita dan terang bagi jalan kita. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita tidak setia dan taat kepada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbicara dengan satu topik, ketaatan dan kesetiaan. Ketaatan dan kesetiaan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kata ketaatan itu dan kesetiaan itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Satu menjadi satu. Kalau kita taat, pasti kita juga mau setia. Kalau kita setia, kita pun juga taat. Nah, Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita akan lihat rujukan dasar kebenaran Alkitab mengenai ketaatan dan kesetiaan ini. Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2 berkata seperti ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Baik-baik mendengar, artinya diperhatikan. Fokus. Dan melakukan dengan setia. Katakan setia. Setia dalam segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Akan mengangkat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di atas segala bangsa di bumi. Bukan berarti kita kayak Superman terbang melayang-layang. Itu bukan berarti seperti itu. Tetapi yang dimaksud Allah adalah bahwa Tuhan katakan engkau adalah terang dunia. Ada amin? Dan Alkitab katakan terang itu tidak pernah ditaruh di bawah tempat tidur atau tempat di bawah gantang. Tapi terang ditaruh di atas. Demikianlah engkau dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Bahwa engkau akan dijadikan terang dunia. Itu sebabnya terang itu harus taruh di atas. Sehingga orang melihat terang itu. Dan terang itu menyinari semua orang-orang. Demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Maka Tuhan akan mengangkat engkau. Baik dalam ekonomimu, baik dalam perilaku hidupmu, Tuhan akan angkat menjadi berkat bagi orang lain. Ada amin? Saudara mau diangkat Tuhan? Saudara mau diangkat Tuhan bukan berarti saudara mati, bukan itu maksudnya. Tapi diangkat martabat kehidupanmu menjadi umat Tuhan, menjadi orang Kristen yang berkualitas. Katakan kualitas. Amin. Jadi bukan orang Kristen yang abal-abal.
Orang Kristen yang biasa-biasa menonton begitu. Tapi orang Kristen yang dahsyat dan saya percaya itu hanya terjadi di sana sini. Di tempat ini engkau adalah orang Kristen yang berkualitas. Ada amin? Karena engkau setia dan taat mendengar suara Tuhan dan berani melakukannya. Oh haleluya, puji Tuhan. Lalu ayat 2-nya, segala berkat akibat dari engkau setia dan taat mendengar firman Tuhan, maka ada berkat. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara mau diberkati? Saudara mau diberkati? Saya harap dan saya berdoa kiranya berkat Allah terus menudungi setiap langkah perjalanan kehidupanmu. Lalu ayat berikutnya, Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15 berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti semua perintahku. Dengan lain perkataan, kalau engkau mengasihi Tuhan, maka pastilah engkau akan taat dan patuh kepada perintah-perintahnya. Wahyu 2 ayat 10b, inilah berkatnya, hendaklah engkau setia atau taat sampai mati, dan aku mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kehidupan kekal engkau akan terima. Percayalah Bapak Ibu, kehidupan kekal bukan nanti saja waktu engkau masuk surga, tapi Tuhan katakan, waktu engkau taat, waktu engkau mendengar baik-baik, dan nyanyian tadi merindukan kehadiran Tuhan dalam kehidupanmu, maka engkau percaya bahwa Allah semesta langit dan bumi berkuasa melakukan segala perkara hadir bersamamu. Ayat itu berkata, maka dari dalam hatimu akan keluar aliran, artinya terus menerus keluar. Apa yang keluar adalah aliran kuasa kehidupan. Nah inilah yang membuktikan bahwa jikalau engkau mulai percaya, jikalau engkau mulai setia, jikalau engkau mulai taat kepada Tuhan, mendengar perintah firman Tuhan dan melakukannya, dari hatimu Tuhan akan buatkan satu mata air kehidupan yang mengalir, dan air itu mengalir bukan air biasa, tapi air kehidupan yang artinya mengalir kuasa supranatural, kuasa kehidupan kekal. Sejak engkau percaya, sejak engkau taat, mengalir satu terus sampai Maranatha. Itu berarti setiap hari engkau berjalan dari mujizat yang satu kepada mujizat yang lain, dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain, mengikuti perjalanan kehidupanmu orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ibrani 11 ayat 8 berkata, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Inilah Abraham, ya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tanpa tempat yang ia tuju. Ia nggak tahu tempat yang tuju yang mana, tapi dia beriman karena itu adalah perintah Allah. Allah semesta langit dan bumi, Allah yang sanggup, Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Itu sebabnya dia turut saja. Bapak Ibu, walaupun barangkali engkau baca firman Tuhan atau barangkali engkau mendengar firman Tuhan yang rasanya enggak mengena dengan keinginanmu. Mungkin firman itu menegur engkau dan engkau merasa tersinggung. Saya katakan Bapak Ibu, jangan pernah cepat tersinggung. Jangan pernah cepat tersinggung. Firman Allah berkata, orang yang cepat tersinggung tidak gampang maju. Maksud saya orang yang cepat tersinggung itu sukar untuk maju. Itu sebabnya kalau engkau ingin maju, kalau ingin engkau diberkati Tuhan, jangan cepat tersinggung. Tapi itu adalah merupakan suatu teguran dan ujian bagi hidup kita. Ada amin? Untuk bagaimana kita harus taat. Amin. Waktu Abraham diuji, diminta anaknya Ishak untuk menjadi korban penebusan, dia tidak merasa tersinggung, dia tidak protes. Tuhan janjikan keturunan jadi bangsa yang besar. Kenapa aku baru dapat satu? Tapi diminta Tuhan. Tapi dia taat kepada perintah Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia beriman bahwa apa yang Tuhan lakukan itu adalah demi kebaikan. Dan dia mulai beriman kalau Tuhan ambil pasti Tuhan bisa ganti 10-20 kali lipat. Ada amin? Itu sebabnya mari kita buka hati untuk kita tetap setia dan taat hanya kepada Kristus yang memberikan kehidupan buat kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk lebih jauh, saya akan mencerita sedikit, ada satu kisah nyata mengenai seekor anjing di Jepang. Anjing itu namanya anjing Hachi dan dia adalah
jenis keturunan dari anjing Jepang yang keturunan namanya Akita, keturunan anjing Akita. Dan pemiliknya adalah bernama Uno. Setiap pagi anjing ini dengan setia kepada majikannya, dia antar ke stasiun, lalu waktu pulang dia tunggu di depan pintu stasiun, dan terus berulang-ulang demikian. Satu kali pemiliknya meninggal. Lalu dia nggak pulang karena meninggal di kantor. Tetapi anjing ini dengan setia tunggu di depan stasiun, menunggu tuannya itu pulang. Nggak pulang-pulang, dia tetap tunggu di depan pintu stasiun. Kisah itu menceritakan bahwa anjing ini menunggu sampai 9 tahun, 9 bulan, 15 hari. Menunggu di depan pintu stasiun kalau majikannya itu pulang. Dia nggak tahu bahwa itu meninggal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sampai akhirnya anjing itu dijuluki sebagai anjing yang setia. Dibuatnya monumen untuk mengenang. Dan inspirasi perilaku anjing ini menggambarkan kepada manusia. Kalau anjing saja ngerti setia kepada majikannya, bagaimana dengan kita ciptaan Allah yang mulia dan berharga di mata Tuhan? Adakah kita juga setia kepada Tuhan? Dan wujud kesetiaan kepada Tuhan bermula juga Tuhan mau dilakukan dalam perilaku hidup nyata sehari-hari. Dapatkah kita juga setia kepada orang tua kita? Dapatkah kita taat kepada orang tua kita? Dapatkah kita juga taat kepada gembala sidang kita? Pemimpin rohani, ibu rohani kita. Yang memimpin dan memberkati dan mendoakan hari lepas hari. Walaupun kau enggak tahu, gembala sidang mendoakan buat engkau. Tetapi mari kita belajar juga setia dan taat kepada gembala sidang kita. Pemimpinmu, ibu rohanimu, kita tetap setia. Ada amin? Amin Bapak Ibu. Karena ada berkat dari orang yang setia. Wahyu 2 ayat 10 tadi juga. Mahkota kehidupan akan menjadi bagian kehidupanmu. Ada berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan menjadi bagian kehidupanmu. Saudara rindu menerima ini? Saya sangat rindu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata ketaatan menurut Kamus Besar Indonesia berarti bahwa taat adalah kesetiaan. Ketaatan berasal dari taat, kesetiaan berasal dari setia, dan tadi kita sudah singgung bahwa kesetiaan dan ketaatan itu tidak bisa dipisahkan, merupakan jadi satu. Taat yaitu setia, setia tentu taat. Diartikan sebagai sikap patuh, tunduk terhadap sesuatu, tetap berpegang teguh dalam pendirian terhadap perintah atau janji, dan setia. Itulah fungsi definisi dari ketaatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Next, ketaatan, kesetiaan merupakan sikap mental dan karakter. Jadi ketaatan dan kesetiaan itu adalah mental dari karakter kita. Berapa besar taat kita, berapa besar kesetiaan kita, itu adalah karakter kita. Itu sebabnya mental dan karakter adalah merupakan pilihan. Kita pilih apakah kita mau setia atau taat atau tidak. Dan itu juga mencerminkan mental dan karakter kita sampai sejauh mana. Atau sifat yang berpegang teguh dan patuh kepada janji yang telah diikrarkan bersama atas sebuah perintah. Kita ikrarkan setiap minggu kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita lakukan dengan setia dan taat kepada Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketaatan. Oleh sebab itu ketaatan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Hanya ada dua pilihan Bapak Ibu. Taat, setia, atau memberontak. Ada dua pilihan. Tapi saya anjurkan saudara, jangan pernah memberontak. Sekalipun barangkali gembala ataupun pemimpin rohanimu menyinggung perasaan saudara-saudara. Biarlah itu engkau doakan urusannya hanya kepada Tuhan saja. Amin. Setia atau memberontak. Salah satu contoh dalam Alkitab katakan, mengapa penghulu malaikat Lucifer dibuang oleh Tuhan ke bumi? Kenapa? Karena ia menjalankan keinginannya sendiri. Semau gue. Dan tidak lagi ketaatan padanya itu, enggak ada lagi ketaatan dalam dirinya. Pokoknya aku ingin seperti Allah.
Itulah keinginan Lucifer. Dan akan menjadi sombong dan sebagainya. Dia lupa bahwa kehadiran Lucifer itu ada karena adanya Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar taat kepada Tuhan. Ada amin. Bapak Ibu, secara tidak langsung saya mau katakan Bapak Ibu, keberhasilan engkau bekerja, keberhasilan engkau studi, keberhasilan engkau berumah tangga dengan baik, bahagia dan damai sejahtera. Saya mau katakan, semata-mata itu karena ada satu orang yang berdoa buat Anda, yaitu gembala sidangmu. Bapak Ibu, gembala sidangmu mungkin siang dan malam, pagi malam, berdoa bagi Anda. Dan Tuhan dengar. Doa orang benar, besar kuasanya. Amin. Amin. Itu sebabnya mari kita belajar taat. Taat kepada Tuhan yang penting terlebih, dan juga taat kepada ibadah-ibadah yang gembala sudah lakukan. Dan ada kesepakatan. Ada amin? Amin Bapak Ibu. Sampai sini bisa dimengerti, dapat diikuti. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Mengapa? Karena ketaatan dan kesetiaan adalah merupakan sebuah perintah. Dan dari perintah itu ada dampak akibatnya kalau kita taat. Perintahnya 1 Timotius 6 ayat 11 berkata, tetapi engkau hai manusia Allah. Bapak Ibu adalah manusia Allah yang diciptakan oleh tangan Allah sendiri. Ada amin? Betul? Percaya bahwa engkau diciptakan oleh Allah? Oleh sebab itu Allah katakan kejarlah keadilan. Kejarlah ibadah yang sejati. Kejarlah kesetiaan dan ketaatan. Kejarlah kasih, kesabaran dan kelemah lembutan. Artinya kejarlah sifat-sifat dasar dari Roh Kudus, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Kejarlah itu dalam kehidupanmu. Biarlah itu boleh berlaku dalam kehidupanmu. Itu adalah suatu perintah. Mari bangun dengan disiplin setiap pagi. Mari masuk Roh Kudus. Berikan sifat-sifat dasarmu menghidupi kehidupanku. Supaya apa? Mazmur 145 ayat 18 berkata dampaknya. Tuhan dekat dengan engkau. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. 2-3 kali aku berdoa gak dijawab. Udahlah mungkin Tuhan tuli, mungkin Tuhan lagi tidur. Enggak. Alkitab katakan Tuhan tidak pernah lelap tertidur. Tuhan tidak pernah tuli mendengar doamu. Tangan Tuhan tidak pernah singkat untuk menolong engkau. Tetapi adakah kita setia, taat, berseru, berdoa. Itu sebabnya Alkitab katakan berdoalah senantiasa. Artinya berdoalah dengan tidak berkeputusan, setia, taat, berdoa terus. Dan Tuhan katakan, aku dekat dengan orang yang demikian. Haleluya, amin. Dan kalau Tuhan dekat dengan Anda, maka saya percaya tidak ada barang yang mustahil. Semua Tuhan bisa lakukan bagi Anda. Ada amin? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kesimpulan dari ayat-ayat rujukan tadi, bahwa ketaatan adalah jalan menuju berkat yang dimulai dengan melakukan firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya mulai belajar. Sedikit demi sedikit melakukan firman Tuhan yang kita baca. Renungkan, lakukan. Baca firman Tuhan lalu mulai bertanya. Firman Tuhan yang saya baca hari ini menegur saya soal apa? Firman Tuhan yang saya baca hari ini apa nasihatnya buat saya? Dan lakukan. Mau pedas, mau manis, mau tidak senang. Lakukan itu. Dengan setia dan taat, maka saya percaya ada berkat dan imanmu bertumbuh. Amin. Haleluya. Iman bertumbuh dari baca firman Tuhan. Iman bertumbuh kalau kita mulai melakukan firman Tuhan. Karena iman bukan produk manusia. Alkitab katakan mintalah karunia iman untuk datang di dalam kehidupan kita. Jadi iman adalah sebuah karunia yang kita butuhkan. Ada amin? Amin. Itu sebabnya kejarlah kehadiran Tuhan selalu dalam kehidupanmu. Nyanyian tadi berkata. Maka saya percaya imanmu akan mulai bertumbuh hari lepas hari. Dan kemudian berkat itu mengikuti sejauh mana besarnya iman saudara. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
Lalu Abraham adalah contoh atau model ketaatan yang perlu ditiru oleh semua orang percaya. Abraham adalah contoh atau model ketaatan yang kita perlukan kita contoh. Amin. Amin. Ibrani 11 ayat 8 berkata, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman dia mau berangkat. Dia nggak tahu daerah mana, negeri mana yang dia tuju. Tapi dia tahu bahwa kalau Tuhan suruh adalah sesuatu yang baik buat kehidupannya. Bapak Ibu, imanilah bahwa Tuhan tidak pernah punya pikiran mencelakakan Anda. Amin. Yang ada di pikiran Tuhan adalah saya dan saudara, Dia tidak inginkan kita binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, dari kekal sampai kekal, menikmati kebahagiaan kekuatan kerajaan Allah. Amin. Amin Bapak Ibu. Halo, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kita akan lihat bagaimana Abraham bisa menjadi orang yang taat. Dan juga pertanyaan ini mari kita tujukan buat kita. Bagaimana saya sebagai umat Allah, bagaimana saya sebagai orang Kristen bisa menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Yang pertama adalah kita harus memiliki iman kepada perintah Allah. Iman kepada perintah Allah. Abraham memiliki iman kepada perintah Allah. Kenapa memiliki iman kepada perintah Allah? Karena ini adalah omongan Allah sendiri. Allah enggak pernah bohong, Allah tidak pernah merencanakan kecelakaan bagi saudara. Allah merencanakan sesuatu yang damai, bahagia bagi kehidupan saudara. Amin. Itu sebabnya dia beriman. Apa yang dia perintahkan kepada saudara, apa yang diperintahkan kepada saya sangat percaya. Itulah yang terbaik bagi kehidupan saya. Ada amin? Amin, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Tuhan suruh bangun pagi, jangan bilang aduh masih capek semalam kerja lembur dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan perintah bangun, ayo berdoa, adalah sesuatu yang baik. Tuhan mau berbicara buat saudara-saudara sekalian. Amin, amin, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian 12 ayat 1, 2 dan 4 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah tangga, dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini adalah janji perlindungan dan penyertaan Tuhan. Lalu yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Inilah bukti iman dari Abraham kepada perintah Tuhan. Lalu berikutnya, iman bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Abraham tahu kenapa dia mau ikut perintah Tuhan. Karena dia beriman. Bumi diciptakan oleh Tuhan. Waktu Abraham dibawa keluar, Abraham lihat di langit. Lihat ada langit dan terbentang bintang-bintang seolah melekat kepada langit. Siapa yang buat? Bapak Ibu, sekali-sekali boleh lihat keluar dan melihat bintang. Lalu mulai merenungkan. Tangan siapa yang meletakkan bintang itu di langit? Jawabannya adalah kalau bukan Tuhan yang maha kuasa, maha pengasih penyayang bagi Anda. Kalau Tuhan sanggup meletakkan bintang di langit, Dia juga sanggup membuka jalan tiap masalah kehidupanmu. Dia sanggup untuk memberkati dalam kehidupanmu. Tapi modal kita adalah, bagian kita adalah, maukah kita taat terhadap perintah? Maukah kita setia kepada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu aplikasi dari ayat-ayat tersebut di atas bagi kita dalam masa kini adalah 1 Timotius 6:11 bahwa kita harus mengejar ketaatan itu. Kita harus mengejar ketaatan itu. Karena kalau kita taat kepada Tuhan, ayat tadi yang kita telah baca, Tuhan itu dekat dengan kita. Ada amin. Nyanyian tadi berkata, saya merindukan kehadiranmu dalam kehidupan. Apakah saudara masih punya kerinduan untuk Tuhan hadir dalam kehidupanmu? Apakah kau masih punya semangat untuk setia dan taat, untuk mau mendengar dengan teliti suara Tuhan dalam kehidupanmu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau masih punya semangat seperti itu,
Firman Tuhan tadi katakan dalam Mazmur bahwa Tuhan dekat dengan engkau. Haleluya. Tuhan dekat dengan engkau. Sedekat apa? Alkitab katakan sejauh nafas. Begitu engkau hirup nafas, seitulah Tuhan dekat dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu dekat. Oh haleluya, haleluya. Dan biarlah saudara boleh merasakan kedekatan Tuhan dalam kehidupanmu. Maka engkau akan merasa aman, damai, sejahtera dalam kehidupanmu. Amin. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam Yohanes 7 ayat 38 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup, yaitu kuasa supranatural, artinya setiap hari mengalami kuasa mujizat. Seperti tadi saya katakan, jikalau engkau setia dan taat, dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan membawa kehidupanmu dari hari ke hari mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami yang namanya kemenangan daripada kemenangan yang berikutnya. Dari berkat yang satu kepada berkat yang berikutnya. Inilah yang dinamakan Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Amin. Amin. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita setia dan taat kepada suara Tuhan? Amin. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi taat melakukannya, setia melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti tadi sudah kita baca Mazmur 145 ayat 18 berkata bahwa Allah dekat dengan setiap orang yang melakukan ketaatan. Mazmur 91 ayat 15 berkata, Mazmur 91 ayat 15 berkata, Allah akan menjawab doa-doa kita, menyertai dalam kesesakan Anda, meluputkannya dan memuliakannya. Wow, luar biasa. Tuhan menghargai engkau. Itu sebabnya Tuhan menghargai engkau waktu engkau setia dan taat. Namanya memuliakannya. Tuhan akan memuliakan engkau, artinya Tuhan menghargai. Menghargai kesetiaan ketaatanmu. Oh haleluya. Tidak ada yang lebih berharga lagi kalau Tuhan menghargai kehidupan kita. Kalau manusia menghargai engkau, paling banter dia memberikan sertifikat kepadamu sebagai pekerja yang baik. Ataupun juga bonus yang sebentar kita pakai habis. Tetapi Tuhan menghargai Anda. Dia memberikan kehidupan kekal bagi kehidupanmu yang sangat penting. Seperti tadi ya, di dalam Yohanes 7 ayat 38, dari dalam hatimu keluar aliran-aliran air hidup. Itulah penghargaan dan Allah memuliakan kehidupanmu. Diberi izin, diberi kenikmatan bahwa untuk engkau mengalami kuasa Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya kita menjadi orang yang bisa taat. Yang kedua adalah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kita di bawah otoritas dan kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyerahkan anak-anak kita kepada kedaulatan Tuhan karena kita beriman. Di dalam tangan Tuhan, Tuhan mengerjakan kehidupan yang benar bagi anak-anakmu. Tuhan juga mengerjakan dan memberkati suamimu waktu bekerja. Tuhan memberkati kepada istrimu waktu engkau di rumah dan bekerja. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka saya percaya ada berkat yang mengalir dalam kehidupan saudara sekalian. Seperti Matius 6 ayat 33 berkata, jikalau kita terlebih dahulu mencari, terlebih dahulu kerajaan surga serta kebenarannya. Artinya mengutamakan taat setia kepada Tuhan. Membangun disiplin, membangun kebiasaan untuk membangun mezbah Tuhan setiap pagi. Maka Tuhan berkata, aku akan menambahkan segala sesuatunya kepadamu. Dalam terjemahan aslinya bukan menambahkan, tapi Tuhan melemparkan, mencampakkan seluruh berkat yang engkau butuhkan hari lepas hari di dalam kehidupanmu. Haleluya, amin. Amin. Rindukah Anda membangun kedisiplinan Anda dengan setia dan taat, membangun mezbah setiap pagi di hadirat Tuhan? Saya percaya Matius 6 ayat 33 menjadi berkat dan kenyataan dan engkau alami hari lepas hari. Haleluya, puji Tuhan. Karena kita tahu Yeremia 29 ayat 11 pun berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Haleluya, amin, amin. Hari lepas hari engkau ingin menikmati damai sejahtera Tuhan.
Saya merindukan. Saya merindukan. Itu sebabnya saya pun harus belajar setia dan taat kepada perintah Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, marilah kita tetap mempercayakan Tuhan. Jangan mempercayakan manusia, tapi kita percaya kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, Abraham memikirkan apa yang Tuhan dapat kerjakan. Yang ketiga adalah Abraham memikirkan apa yang Tuhan dapat kerjakan. Apakah yang Tuhan dapat kerjakan itu terbatas? Halo Bapak Ibu, apakah yang Tuhan dapat kerjakan bagimu itu terbatas? Tidak. Bagi Dia tidak ada barang yang mustahil. Mungkin bagi kita ini mustahil. Mungkin bagi kita kemampuan kita terbatas. Tetapi waktu kita berjalan bersama Dia dalam ketaatan dan kesetiaan, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan dan kesanggupan untuk kita boleh berjalan menghadapi situasi yang tidak menentu saat ini barangkali. Ekonomi mulai semua serba naik. Tapi waktu kita berjalan dalam ketaatan, setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita, maka ada jalan yang terbuka bagi kehidupanmu. Ada amin? Alkitab berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Tapi pencobaan yang tidak akan melebihi daripada kekuatanmu. Kenapa? Karena Tuhan selalu buka jalan dan ada kebaikan-kebaikan. Walaupun salah pencobaan itu datang, pasti ada kebaikan. Kalau itu Tuhan izinkan, maka pasti ada kebaikan. Dan Tuhan tetap akan buka jalan sehingga Tuhan mengizinkan dan memacu seolah-olah ada tanaman yang disiram oleh pupuk untuk tanaman itu boleh tumbuh kuat dan iman. Demikian juga masalah pencobaan yang Tuhan izinkan itu merupakan sebuah ujian bagi kehidupan kita. Dan ini menjadi suatu pupuk iman kita bertumbuh. Iman kita boleh bertumbuh untuk melihat mujizat Allah terjadi. Ada amin? Amin Bapak Ibu. Lalu yang keempat adalah berani bayar harga. Yang keempat adalah kita harus berani bayar harga. Apa harga yang harus dibayar? Adalah ketaatan atau kesetiaan. Katakan ketaatan. Katakan ketaatan, kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Arti taat itu dibuktikan kalau kita mengasihi. Kalau kita mengasihi pasti kita taat. Kalau kita taat berarti kita mengasihi. Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ada amin? Kalau engkau menuruti perintah Tuhan berarti engkau mengasihi Tuhan. Satu bukti kalau engkau mengasihi Tuhan. Sering kita menyanyi, aku mengasihi engkau Tuhan. Apa bukti engkau mengasihi? Adalah perilaku hidup taat dan setia kepada Tuhan. Ada amin? Apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau mengasihi Tuhan Bapak Ibu? Amin. Taat dan setia dalam perilaku hidupmu. Karena itu adalah mental dan karakter kita. Amin. Haleluya, haleluya. Mazmur 145 ayat 18 berkata, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya, amin. Lalu Mazmur 91 ayat 14 dan 15 pun berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Harga yang harus dibayar adalah saudara mau tetap melekat, katakan melekat. Melekat kepada siapa? Kepada Tuhan sebagai pokok anggur yang benar. Bapak Ibu, ranting tidak bisa berbuah sendiri. Ranting hanya bisa berbuah kalau ranting itu melekat kepada pokoknya itu. Amin. Dan pokok itu pun juga akan menyuplai nutrisi-nutrisi untuk engkau, untuk ranting itu sanggup berbuah. Waktu engkau melekat kepada Tuhan, kekuatan kuasa ilahi yang tidak terbatas itu akan mengalir dalam kehidupanmu. Sehingga engkau bisa berbuah walaupun masa-masa ekonomi paceklik, miskin dan sebagainya tidak menguntungkan. Sebagaimana Abraham, Ishak, Yusuf
Dia hidup dalam masa-masa yang sukar. Tapi waktu dia mulai mendengar perintah Tuhan dan taat kepada Tuhan, dalam masa-masa yang sulit sekalipun, dia tetap menjadi orang yang diberkati Tuhan. Ada amin? Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah artinya Tuhan mengangkat segala di atas segala bangsa. Dalam masa sulit apapun, bangsa-bangsa mulai berteriak, sukar, sulit, mustahil. Peperangan terjadi menakutkan. Virus mulai bertambah banyak menakutkan. Seolah-olah kematian ada di depanmu. Kematian menunggu. Memang Alkitab katakan kematian itu selalu menunggu kita. Kenapa? Karena satu kali kita pun juga harus meninggal. Tetapi sebelum kita meninggal, biarlah kita boleh menjadi orang yang taat dan setia. Karena ada upah bagi orang yang setia dan taat. Hidup kekal bersama Tuhan di surga. Ada amin? Hidup kekal di bumi dan juga di surga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi harga yang harus dibayar adalah iman. Harga yang harus dibayar adalah iman, taat, dan dekat atau melekat dengan Allah. Itulah wujud daripada taat kepada Tuhan. Intisarinya harga yang harus dibayar untuk kita boleh menjadi orang yang diberkati Tuhan adalah ketaatan. Sama-sama katakan ketaatan. Ketaatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekalipun Abraham sampai akhir hidupnya memang belum memiliki sejumlah kota atau negara yang dia dijanjikan Tuhan. Tapi Abraham tetap taat. Haleluya, amin. Sampai matinya Alkitab mengatakan Abraham adalah orang yang taat. Abraham adalah orang yang diberkati, sangat diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu mau menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan? Haleluya, hiduplah taat dan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan dari ayat tadi, membangun ketaatan, kesetiaan dalam hidup memang bukanlah hal yang mudah. Bukan hal yang mudah untuk membangun ketaatan dan kesetiaan. Namun hari ini kita mau belajar dari 4 kunci ketaatan kesetiaan dalam hidup Bapak Abraham. Yaitu Bapak iman yang menjadi contoh keteladanan bagi hidup kita. Dia memiliki iman kepada perintah Allah. Dia percaya terus kepada janji-janji Allah. Dia memikirkan apa yang Allah dapat kerjakan dalam hidupnya. Dan dia berani bayar harga untuk sebuah janji berkat yang dia rindukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga kita boleh belajar hidup dan menikmati kehidupan dari hari ke hari dalam kuasa supranaturalnya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari renungan hari ini kita belajar dan menemukan, dari sharing kita pagi hari ini adalah ciri-ciri dari orang yang taat. Yang pertama adalah mendengarkan apa yang Tuhan katakan dan perintahkan. Kita dengar baik-baik dan kita lakukan. Melakukan dengan taat dan setia apa yang Tuhan mau. Menjauh apa yang Tuhan larang. Menjauhi kepada apa yang Tuhan larang. Amin. Mentaati firman-Nya. Dan ketaatan adalah bagian proses atau ujian untuk menjadikan kita umat Allah yang berkualitas tinggi. Ketaatan memang tidak mudah, tetapi Tuhan tuntut dari kita untuk kita tetap taat dan setia. Ada amin. Karena ketaatan adalah merupakan proses ujian bagi kita untuk kita boleh menikmati kualitas berkat dari yang satu kepada berkat yang berkualitas yang selanjutnya. Haleluya. Perhatikan Ayub 23 ayat 10, inilah perkataan Ayub. Dia menyadari, Ayub menderita luka sekujur tubuhnya. Dia menderita begitu susah. Tetapi Ayub bisa berkata seperti ini. Ayub 23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Tuhan tahu persis maksud rancangan kehidupan Anda. Karena dia merancangkan kehidupan Anda. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Inilah ciri orang yang taat. Dia percaya
bahwa masalah proses kehidupan yang sulit itu adalah ujian bagi kehidupan kita. Itu sebabnya karena ini ujian datang daripada Tuhan, dia mau tekun melakukannya sampai selesai. Dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, artinya dia tidak menanya kepada orang-orang pintar bagaimana solusi lepas dari kesulitan kita. Dia tidak tanya kepada siapa-siapa dan sebagainya manusia untuk memberikan pertolongan, bantuan dalam kehidupannya, mengandalkan mereka, tetapi Ayub tetap setia dan berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Karena dia tahu kalau ini proses kehidupan yang sulit ini dia harus jalani. Ini adalah ujian. Amin. Kalau Bapak Ibu mengalami proses hal-hal yang barangkali saudara tidak enak, merasa sakit barangkali, merasa bingung, kenapa hidupku seperti ini? Pikirlah pikiran yang positif ada dalam pikiranmu. Pikiran yang positif adalah pandang ini sebagai sebuah ujian. Kalau engkau mau naik kelas, harus lewat ujian. Anakmu mau naik kelas, anakmu ikut ujian. Kalau kita mau naik kelas, terus menikmati berkat yang lebih besar lagi, lebih besar. Kenikmatan, menikmati kemenangan dari kemenangan yang seterusnya. Ada ujian bagi iman kita. Ada amin? Itu sebabnya setia dan tetap taat mengikuti ujian-ujian yang Tuhan sodorkan bagi kehidupan kita. Inilah ciri orang yang taat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita memikirkan kemampuan kita, mungkin barangkali kita menjadi pesimis, menjadi takut. Tetapi percayalah, kalau Anda percaya kepada Tuhan. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, Alkitab tadi katakan, maka Tuhan dekat dengan engkau. Sehingga Tuhan bisa melakukan apa saja yang terbaik bagi hidup Anda. Anda percaya? Anda percaya? Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebagai tanda kita percaya bahwa apa saja yang Tuhan lakukan bagi kehidupan kita adalah yang terbaik bagi kita. Ada amin? Amin. Jangan cepat putus asa, jangan cepat tersinggung, karena itu adalah sukar untuk kita maju naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mari kalau kita mau diberkati, kalau kita mau mengalami berkat-berkat Tuhan hari lepas hari, mari mulai hari ini. Terus kita mau berkomitmen, kita mau menjaga ketaatan dan kesetiaan kita. Amin. Kita mau menjaga, ini menjadi tugas kita, inilah harga yang harus dibayar. Kita menjaga ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Karena ada upah dan berkat yang menantikan kita. Wahyu 2 ayat 10 berkata, hendaklah engkau setia atau taat sampai mati. Dan aku mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadilah ketaatan dan keteladananmu ini juga menjadi contoh bagi generasi berikutnya. Murid-murid sekolah minggu tadi yang kita doakan. Biarlah kesetiaan dan ketaatan saudara menjadi contoh teladan bagi mereka. Dan mereka menjadi generasi-generasi penerus untuk meneruskan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan menjadi besar gereja ini. Beribu-ribu orang datang menyembah kepada Tuhan. Karena saudara setia dan taat menjadi contoh bagi mereka. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan tadi koor yang terakhir. Taat perintahnya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Taat dan setialah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ada mujizat dan berkat mengikuti kehidupan orang yang taat dan setia. Haleluya. Biar kiranya kasih karunia anugerah Tuhan terus turun temurun dalam kehidupanmu sampai anak cucu cicit dan seterusnya. Karena engkau teladan dan setia, keteladan dan kesetiaanmu menjadi teladan buat mereka. Katakanlah, taat kepada perintah. Aku mau Tuhan. Tuhan, aku mau setia. Haleluya. Tuhan jawab. Ya
Yakinilah bahwa Tuhan tidak pernah tuli mendengar doamu. Dia selalu menjawab. Kalau engkau ada keluhan, kalau engkau sedang menderita, kalau engkau ada dalam kesulitan, atau kalau engkau dalam tubuhmu kurang sehat pagi hari ini, mari tetap setia berseru dan berdoa senantiasa. Karena doa orang benar, orang yang taat dan setia besar kuasanya. Saya percaya di dalam nama Yesus terjadi. Biarlah lagu ini menjadi deklarasi kita sekalian pagi ini. Sebelum pulang, sebelum keluar dari ruangan ini, katakan, Tuhan, aku mau taat terhadap perintah-Mu. Tapi kehendak-Mu yang jadi. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Agar orang lain melihat bahwa hidup kami ada kemuliaan Tuhan. Orang lain boleh takut dan bertobat kepada Tuhan. Karena Engkau orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Oh, Engkau akan menjadi bangsa yang lain daripada yang lain. Akan menjadi umat Allah yang dinaikkan, ditinggikan di atas bangsa-bangsa. Pagi hari ini mari selidiki. Adakah kita sudah taat kepada Tuhan? Adakah kita sudah mendengar dengan rindu dan semangat suara Tuhan? Kemuliaan-Mu bagi jemaat di tempat ini. Taat terhadap perintah Tuhan. Perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan. Firman yang kau dengar hari ini, firman yang kau pegang dan renungkan, akan menjadi rema dalam nama Yesus. Terjadilah kehendak-Mu. Sakit sembuh, yang patah semangat bangkit. Disemangati rohmu berkobar-kobar melayani Tuhan kembali. Pintu surga terbuka, rezeki dibukakan bagi engkau dalam nama Yesus. Curahkanlah Tuhan. Rumah tangga damai sejahtera terjadilah Tuhan. Karir, studi-studimu diberkati, anak-anakmu diberkati, ladangmu. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Balikan. Terima kasih sekali lagi buat hambanya Bapak Pendeta Edi Suharsa yang memberkati kita semua. Mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, saya ajak semua bangkit berdiri. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
kami sungguh-sungguh membuka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Di akhir ibadah ini, kami menyerahkan segala sesuatu yang kami rasakan, yang kami alami. Kami yakin kami pulang dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Kemenangan yang daripada Allah menyertai perjalanan hidup kami. Apabila sebentar lagi umat-Mu akan undur dari ruangan ini, mungkin mereka akan ada kegiatan-kegiatan yang lain Tuhan yang dilakukan. Mungkin mereka akan bepergian. Dimanapun anak-anak-Mu berada, hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus ada penyertaan Tuhan. Sehingga mereka merasa aman, tenang karena ada perlindungan Tuhan. Apabila esok mereka beraktivitas kembali Tuhan, berikanlah kepada mereka ya Allah kekuatan baru daripada Allah. Bahkan kemenangan-kemenangan menyertai hidup mereka. Hingga tidak ada sungut-sungut di hati mereka, yang ada adalah ucapan syukur. Karena mereka belajar untuk bersyukur melalui ketaatan mereka, kesetiaan mereka kepada Engkau. Melakukan perintah-perintah Tuhan. Bukan sehari, 2 hari mereka taat, namun selama-lamanya belajar dan selalu belajar untuk menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Masing-masing akan mengalami kepemulihan yang daripada Allah. Ketaatan membawa kami untuk dekat dengan Engkau. Kesetiaan kami membawa kami untuk melekat dengan Engkau. Terpujilah akan nama Tuhan. Berkat Tuhan terus akan mengalir Allah. Bukan sehari 2 hari, setiap langkah, setiap hari ada berkat baru daripada Allah. Itu sudah janji Tuhan untuk kami, anak-anak Tuhan yang setia, yang taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Allah. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Hedi Suharsa dengan kekuatan baru yang berasal daripada Allah. Kemenangan yang daripada Tuhan, kesehatan yang daripada Tuhan. Kiranya menyertai pribadi dan juga keluarganya. Istri dan anak terus diberkati oleh Tuhan. WL Singer, pemain musik, multimedia, Asher, begitu juga sound system di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka melayani dengan tulus dan rela. Tuhan juga akan memberkati mereka berkelimpahan dan tidak kurang-kurang. Berkat itu juga akan turun atas umat-Mu, atas kami semua yang datang, yang beribadah kepada-Mu dengan tulus dan dengan setia. Terpujilah akan nama Tuhan. Allah tidak akan melupakan anak-anak-Mu. Tuhan tidak akan mengabaikan doa-doa mereka, karena doa-doa mereka adalah doa-doa yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Karena umat-Mu belajar setia untuk berdoa, setia mencari wajah Tuhan, dan taat mendengar firman Allah dan taat melakukan. Kami percaya doa-doa mereka pun berkenan di mata Allah. Yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, yang lelah sudah dikuatkan oleh Tuhan. Di sini Engkau ada, hadirat Allah di sini. Sebelum kami meninggalkan ruangan ini, lawatan Tuhan, jamahan Allah, hadirat Allah menyentuh setiap pribadi, menyentuh setiap hati, sehingga kami boleh pulang meninggalkan ruangan ini dengan penuh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang hidup, Tuhan Yesus Allah yang ajaib. Engkau selalu mendengar, Engkau selalu tahu pribadi kami masing-masing. Terpujilah akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati oleh Tuhan, Engkau akan terus diberkati oleh Allah-Mu. Oleh sebab itu angkatlah tangan-Mu dan diiringi dengan iman. Engkau angkat di hadapan Allah, dan iman-Mu sangat menentukan berkat itu. Terpujilah nama Tuhan. Dengan penuh percaya diri kami beriman kepada-Mu Bapa. Firman-firman Tuhan, janji-janji Tuhan akan Engkau turunkan bagi kami. Janji berkat, janji kesembuhan, dan bahkan janji kebenangan yang Kau berikan akan menjadi bagian kami. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang sangat mengasihi-Mu akan terus mengalir dalam hidup-Mu. Dan Roh Kudus yang begitu setia mendampingi-Mu tidak akan meninggalkan Engkau. Dia terus hadir dalam hidup-Mu, Dia terus menuntun hidup-Mu, dan mulai sekarang sampai selama-lamanya hidup-Mu diberkati oleh Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
Tuhan Yesus memberi